Kitab menjelaskan kembali dengan redaksinya, yaitu dengan kata-kata qalluhu thaharatul badan. Jadi ini merupakan syarat sah yang ketujuh, yaitu kalau kita mau sholat harus thaharatul badan, harus bersih badan kita. Bahkan bukan hanya badan aja, pakaian harus suci. Bahkan bukan pakaian saja, tempat sholat juga harus suci, bersih. Jadi begitu dulu Bapak Saudara. Kita kalau mau sholat nih, yakinin dulu bahwa badan kita udah bersih. Kalau ada yang kotor, ada najis, ya dicuci dulu, dibersihin dulu. Bisa dengan mandi dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau badan kita udah yakin bersih, nah kemudian lihat pakaian kita. Pakaian kita yang kita pakai itu juga harus bersih dari najis. Ya, nah kalau udah pakaian kita bersih dari najis, satu lagi tempat yang kita gunakan buat sholat juga harus bersih dari najis. Nah udah yakin sholat dah. Nah begitu. Jadi nggak boleh ragu. Kalau kita ragu, nih badan kita kayaknya ya tadi ada najisnya dah. Udah dah. Ya kita sholat aja. Nggak boleh. Harus yakin. Berarti kalau memang badan kita tahu ada di mana najisnya, itu kita bersihin. Sekarang Bapak nggak tahu, Ustaz, saya di badan saya ada najis, cuma saya nggak tahu di bagian mana ada najisnya. Mandi, jadi bersih semuanya. Ya apa di atas kepala saya ada najisnya, apa di kaki saya atau di tangan saya, tapi ada najis, cuma saya lupa. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Mandi, bersihin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah begitu. Tapi kalau ketahuan najisnya cuma ada di tangan doang, cuma udah kering, udah bersih kelihatannya, tapi belum disiram dengan air, tinggal disiram tangan kita. Begitu caranya. Sebab mencuci najis itu mesti disiram dengan air, nggak bisa dilap, nggak bisa dipakai tisu doang gitu, kalau kata orang kampung kita disosot doang gitu, nggak bisa. Ya itu harus disiram dengan air. Nah itu harus kita yakini bahwa ketika kita sholat, ya itu semuanya udah bersih. Makanya pengarang kita menjelaskan tuh thaharatul badan. Jadi harus bersih nih badan kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, cinta dengan orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang-orang yang suci. Nah begitu, makanya kita kalau mau sholat harus bersih, badan kita harus bersih, karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kata pengarang kitab, harus bersih badannya, hatta dakhili anfihi, sehingga bagian dalam daripada anpun, apa anpun? Hidung. Iya, sehingga bagian hidung ini Pak Saudara, nih kalau hidung kita memang kita yakin ada najisnya, harus dibersihin. Ya Ustaz, hidung saya ini ada najis di sini, ya bersihin. Ya kalau kita yakin ada najisnya, kalau kita yakin udah bersih ya udah. Nah begitu. Kalau kita mandi kan dalam hidung kagak perlu disiram dengan air ya. Tapi kalau kita yakin ada najis di dalam hidung, itu mesti dibersihin. Karena lighalzi najasa. Karena kalau masalah najis berat, nggak boleh disembarangin. Nah sebegitu itu. Jadi kalau kita yakin nih ada darah nih di hidung kita nih, kan darah najis, ya harus kita bersihin. Ya atau ada kotoran apa tahu yang bikin najis, ya kita bersihin. Nah seperti itu. Tapi kalau kita nggak yakin ada najisnya, ya udah. Sehingga waktu mandi pun bagian dalam hidung tidak termasuk harus dan wajib disiram dengan air, karena itu bagian dalam. Tapi kalau istilah mencuci najis, najisnya ada di dalam hidung, tetap wajib. Di garis bawah itu Bapak Saudara, masalah najis itu penting sekali. Ya, jadi bagian dalam hidung itu mesti dibersihkan. Au famihi, atau di dalam mulutnya, bagian dalam mulut. Di mulut kita ada najis, mungkin kita habis makan yang ada najisnya. Contohnya ya daging babi kali dimakan. Iya, habis makan daging babi, najis gak kira-kira? Najis tuh mulutnya. Ya bagaimana itu? Ya harus dibersihin.
Atau dia makan sesuatu yang ada najisnya dah. Apa aja, jangan babi dah, terlalu berat banget kayaknya babi mah. Babi, anjing, jangan dah. Misalnya apa aja yang najis kecampur sama makanan, diyakini itu ada najisnya, harus dibersihin. Nah begitu. Karena nggak sah tuh. Kalau kita mau sholat, ternyata di dalam mulut kita ada najis, nggak sah hukumnya. Jadi mesti dibersihkan terlebih dahulu. Ini atau matanya, matanya ada najis di matanya, mesti dibersihin juga. Tuh, karena ini berat masalah najis. Ya, jadi begitu. Falau akala mutanajisan, kalau seandainya ada orang makan yang mengandung najis. Nasi sih, nasi uduk bagus, suci, bersih. Nasi uduk bercampur dengan najis. Ya, dimakan. Ya berarti mulutnya najis. Itu namanya mutanajis. Mutanajis itu artinya bendanya tadinya suci, airnya tadinya suci, tapi ada najis bercampur, jadi mutanajis. Ini gelas ini bersih, nih suci, tapi karena ya ada najis, jadi akhirnya ini gelas mutanajis namanya. Kalau mutanajis masih bisa dibersihin. Ini jangan dibuang di gelas. Ya, karena di gelas mutanajis bukan najis. Mutanajis berarti bisa dicuci, bisa dimanfaatkan lagi. Beda kalau air kencing. Kalau air kencing najis bukan mutanajis. Mau dibersihin bagaimana juga ya air kencing, ya kencing-kencing juga. Nah begitu. Makanya kalau ada batu yang sumbernya dari kencing, ini walaupun warnanya seperti mutiara, lebuang juga. Ya begitu, karena memang dasarnya kencing, air kencing, udah membatu, membeku. Nah itu najis hukumnya, bukan mutanajis, najis. Kalau najis udah nggak bisa dibersihin. Tapi kalau mutanajis masih bisa dibersihin. Kita makan, yang tadi saya bilang makan apa aja. Sebenarnya ini bersih, cuma karena bercampur dengan najis, jadi itu makanan mutanajis kita makan, mulut kita jadi najis. Nah kalau kita mau sholat, mulut kita harus dibersihkan dahulu. Itu begitu. Ya, jadi walaupun adanya di bagian hidung, di bagian mulut maupun di bagian mata, kalau seandainya itu ada najis, mesti harus dibersihkan. Kalau seandainya ada orang makan yang di situ ada mutanajisnya, ya lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya hatta yagsila pamahu, sehingga dia harus cuci dulu mulutnya, dibersihin dulu mulutnya, li ghalzi amrin najasati, karena berat masalah najis. Bi khilafil hadasi, berbeda dengan hadas. Nah, beda dengan hadas. Kalau orang hadas kagak punya ya air, enggak punya debu untuk wudu dan untuk tayamum, masih dibolehkan, yaitu sholat namanya pakidut tuhurain. Kemarin udah kita bahas. Nah seperti tinggal lagi nanti di i'adah. Tapi kalau masalah najis nggak bisa, ya harus dibersihin dulu, bersihin supaya ya hilang najisnya semuanya. Fa innahu la yajibu ghusluha, maka sesungguhnya masalah hadas itu tidak wajib dibersihkannya fihi padanya, kama marra, sebagaimana yang telah lalu. Kita punya hadas besar Bapak Saudara. Nah kemudian kita mandi, itu kagak wajib air dimasukkan ke dalam hidung kita. Iya, enggak wajib. Ya, ini karena mau ngangkat hadas doang, hadas besar. Kita punya hadas besar. Di hidung kita kagak najis, cuma ada hadas. Kita bulan mandi, itu nggak wajib air kita masukkan ke hidung sampai begini-begini. Ya, mandi nggak perlu kita kumur-kumur terus, enggak. Nah begitu. Yang bagian dalam mata nih, mata bagian dalam nggak perlu kita air kita masukkan begitu. Ya itu kalau kita lagi raf'ul hadasil akbar. Ketika kita mandi dalam rangka ingin mengangkat hadas besar, maka bagian-bagian yang tadi itu enggak perlu dikenain air, karena itu bagian dalam. Hanya yang wajib dikenakan air itu bagian luar. Tuh, kita kalau mandi kan bagian luar doang ya, bagian luar aja. Bagian dalam hidung enggak perlu dikenain air, mulut bagian dalam enggak perlu dikenain air. Kali harus kumur-kumur gitu, enggak, udah mandi walaupun kita enggak kumur-kumur sah enggak? Sah, karena bagian mulut itu bagian dalam. Begitu. Iya.
Tapi kalau najis kita yakin ada di mulut, wajib dicuci dengan cara ya, berkumur-kumur kah, dengan cara kita gosok kah, itu mesti disiram dan dibersihkan dengan air. Itu bedanya. Ya, makanya berbeda dengan hadas. Kalau hadas tidak wajib basuhnya bagian-bagian dalam yang tadi sudah disebutkan, apakah bagian hidung, bagian mulut, ataukah bagian mata. Tapi kalau itu ada najis mau sholat, maka wajib dibersihkan. Kenapa alasannya? Li ghalzi amrin najasah, karena ini berat masalah najis. Ini masalah najis penting Bapak Saudara, kita perlu pahami. Makanya ada satu hadis khusus menceritakan ada orang di dalam kubur disiksa. Kata Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat, nih orang di dalam kubur lagi disiksa nih, dia nih. Tuh Nabi Muhammad tahu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa orang ini kagak pernah sholat? Apa orang ini kagak pernah puasa Ramadan kalau datang bulan suci Ramadan? Nabi senyum, kata Nabi, orang ini sholat, orang ini puasa Ramadan. Kok kenapa dia disiksa di dalam kubur? Karena tidak bersih pada saat istinja. Waktu pipis tuh kagak bersih. Nah itu gara-gara begitu disiksa. Makanya urusan najis berat Bapak Saudara. Jangan disepelekan. Ya, kita kalau lagi pipis tuh, lagi kencing, tolong perhatiin bener. Jangan sampai enggak tiris. Atau ada cipretan-cipretan yang masuk ke bagian ya pakaian kita atau badan kita, sehingga itu najis kita enggak sadari. Nah itu begitu. Jadi penting banget. Makanya saya selalu pesan, kalau kita ke kamar mandi pakai sendal. Pakai apa? Sendal. Jangan kaki kita nyampur sama najis ntar. Ya, air di situ, pipis di situ, siram di situ, kaki kita di kulitnya situ. Kan udah basah semuanya. Najis. Kita sekarang nggak pakai sendal, najis. Kita ke dalam, ke kamar, ya kita ambil sejadah, kaki kita basah, injak sejadah, sejadahnya jadi najis. Tiap hari sholat begitu, nggak akan diterima. Nah, itu yang menyebabkan orang ini dalam kubur disiksa. Kenapa? Masalah najis kagak diperhatiin. Sholat mah sholat, puasa sih puasa, cuma kaitannya dengan najis dikagak perhatiin. Tuh, makanya pentingnya ngaji begitu tuh. Jangan kita bilang orang kalau udah sholat udah bener banget. Ya cara najis kagak tahu bagaimana bener. Gitu. Penting ngaji Bapak Saudara. Tuh istri kita di rumah tuh tolong kasih tahu cara nyuci najis yang bener. Biar paham dia, ngaji dia mestinya. Nah, ini kadang-kadang orang kagak paham cara mencuci najis aja nggak paham. Ya najis ainiyah dia kagak paham, najis hukmiyah dia kagak paham. Bagaimana cara kita membersihkan najis? Nah, kalau kita ngaji dulu dah saya ajarin tuh. Kalau ada najis, robah dulu dari ainiyah menjadi najis hukmiyah. Kalau dari hukmiyah udah hilang rasa warna baunya, baru siram dengan air. Tuh begitu. Tuh kalau kita ke kamar mandi, udah siapkan aja sendal khusus di kamar mandi. Ya, di kamar mandi ada sendal khusus. Begitu. Jadi kalau kita mau wudhu, kita mandi, kita tuh kaki kita nggak nempel ke najis. Kenapa? Karena ada apa? Ada sendal. Paham ya Bapak ya? Nah itu penting ini saya sampaikan, karena ini ibadah tiap hari. Ya, ini ibadah tiap hari. Jangan sampai kita ibadah kayaknya si kaya ini udah bener banget. Ternyata najis aja belum paham kita. Tuh begitu. Jadi ini najis penting sekali. Ya, jadi orang harus memperhatikan masalah najis. Kenapa? Li ghalzi amrin najasah. Karena begitu berat urusan masalah najis. Sehingga Nabi ya itu menjelaskan ada satu kubur yang di dalamnya katanya lagi disiksa. Lagi disiksa. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah orang ini dalam kubur disiksa? Apakah dia kagak pernah sholat? Apa dia kagak pernah puasa? Ternyata jawabannya enggak. Kata Nabi, dia mah sholat tiap hari, rajin sholatnya. Dia mah puasa tiap bulan Ramadan, ya puasa wajib. Tapi masalah najis dia kagak perhatiin. Kalau kencing tuh, ya apalagi ada orang kencing kagak pernah istinja. Aduh parah dah nih. Ya kasihan pohon dikencingin mulu ya. Tuh.
pohon dikencingin, tembok dikencingin juga. Kata tembok, gue salah apa dikencingin? Ya, nah seperti itu. Jangan, ngeri kita. Ya, jadi ini harus benar-benar perhatiin. Termasuk ya istri kita, anak-anak kita. Itu masalah najis tolong dikasih info benar. Diajarin benar. Ya, sebab kadang-kadang sekarang saya lihat orang aman najis itu udah kurang perhatian. Ya, ada najis dicuekin aja. Kadang-kadang dielap, dipel udah, dielap, dipel udah. Begitu aja. Udah nggak ada rasa. Ini bener nggak sini ya? Nah, begitu. Padahal di sholat, dirajin. Nah ini, makanya ini orang-orang perempuan yang begini-begini mesti, sebab dia lebih banyak di rumah. Yang terkait dengan masalah najis sebenarnya lebih tahu orang-orang perempuan. Nah begitu, apalagi yang masih punya bayi, punya anak kecil, itu nggak lepas daripada najis. Nah itu tolong benar-benar diperhatiin. Ya ini ghalzi amrin najasah, karena ini berat masalah urusan najis. Seperti itu Bapak Saudara ya. Nah ini yang dikatakan ya di amri najasa seperti itu. Kama marra, sebagaimana udah lewat ya itu keterangannya. Qalluhu wathaubi, juga syarat kalau mau sholat bajunya, pakaiannya itu harus bersih juga. Kain sarung yang kita pakai yakin itu udah bersih. Baju yang kita pakai yakin itu udah bersih. Kalau orang perempuan, nah itu semuanya, mukennanya ya itu kain perlengkapan sholatnya semuanya udah bersih. Termasuk kita kalau pakai celana dalam yakinin itu suci. Gara-gara celana dalam itu najis kita pakai sholat, kagak sah sholat kita. Ya saub namanya tuh, masuk dalam kategori pakaian. Ya jadi pakaian itu harus bersih semuanya. Makanya kalau seandainya kita yakin ini nih pakaian dalam kita ya ada najis nih, jangan pakai, udah keluarin aja. Pakai sarung aja udah, sarung suci yakin. Pakaian dalam kita nggak yakin, ragu, udah buka aja, nggak apa-apa. Sholat nggak pakai celana dalam, yarin itu adem lagi enak ya. Nah begitu. Iya, daripada kita pakai ragu, ini najis enggak. Nah seperti itu ya. Ya ini pakaian namanya ai wa ghairihi, dan lain-lainnya min kulli mahmulin lahu, dari setiap apa yang dibawa. Pokoknya setiap yang kita bawa harus bersih suci. Ya sampai-sampai kalau kita punya sorban nih Bapak Saudara, sorban kita agak panjang 3 meter. Kalau 3 meter nyengser ya. Nah ujungnya kena najis ujungnya. Karena terlalu panjang ujung sorban kita kena najis, kita pakai. Ya itu kita namanya bawa najis. Sah nggak sholat kita? Nggak sah. Gara-gara ujung sorban kita ya kena najis. Tuh begitu. Jadi ya jangan cuma sorban doang panjang. Ya. Nah begitu sayang. Gara-gara ujung sorban kita di sana ada najis, ya kena. Kita pakai di sini. Namanya kita bawa najis. Nah kalau kita bawa najis, hukumnya sholatnya tidak sah. Itu namanya min kulli mahmulin lahu wa illam yataharrak biharakatihi, sekalipun tidak bergerak dengan gerakan-gerakannya. Contoh nih Pak, saya misalnya punya sorban agak panjang nih Bapak Saudara ya. Ini panjang 3 meter sampai ke situ tuh Bapak Saudara. Saya pakai. Ya ini nyambung terus. Di situ ada najis tuh. Berarti ini sorban kena najis. Ya, saya pakai karena ujung sorbannya kena najis. Ya, walaupun ini ujung sorban kagak bergerak dengan gerakan saya, ya tetap aja saya ruku, saya ini nggak bergerak-gerak karena terlalu panjangnya, tapi di situ ujungnya kena najis, ya karena ada najis di situ, kagak sah sholat kita. Ya, tidak sholat kita. Ya, kenapa? Karena kita namanya membawa najis. Jadi kalau kita bawa najis nggak boleh. Ya, itu hukumnya tidak sah sholatnya. Karena kita bawa najis. Wa illam yataharrak biharakatihi, sekalipun tidak bergerak dengan gerakan-gerakannya tadi. Qauluhu, bermula perkataannya lagi, wa maudhi'is shalah, tempat sholatnya bersih juga, badannya bersih, pakaiannya bersih, suci, tempat sholatnya juga bersih. Misalnya kita punya sejadah, itu namanya tempat sejadah kita harus bersih. Kita ada ya tikar kita harus bersih. Ada apa lagi misalnya ya seperti hambal
ya sejadah, karpet. Nah itu pun harus bersih. Itu namanya maudhi'is shalah, tempat sholat kita mesti bersih. Ya, jadi ini merupakan persyaratan. Ai makanihi, yaitu tempatnya, allazi yusalli fihi, yang dia sholat di dalamnya. Naam, akan tetapi tadi dibilang tempat harus bersih kalau kita mau sholat. Ini ada pengecualian. Yustasna minhu, dikecualikan daripadanya, melau kasurok, seandainya terlalu banyak, ya zaukut tuyur, tai burung. Zarkut tuyur itu artinya tai burung. Ya, kalau seandainya nih ya menjadi umumul balwa, susah untuk kita menghindar di tempat tersebut tai burung mulu, bagaimana? Fa innahu yu'fa anhu, maka dimaaf. Seperti di Masjidil Haram tuh kalau seandainya burung dara banyak banget, ya tainya banyak. Nah ini bagaimana ini? Kita susah menghindar. Sini ada kotoran burung, di sini ada kotoran burung. Itu yu'fa selama masih kering. Kalau ya kotorannya apa? Kering. Kalau udah basah repot nih, nggak dimaaf. Jadi yang kering dimaaf. Fa innahu yu'fa. Nah itu dimaaf. Bil parsi, di tempat-tempat tikar kita, di sejadah kita, di lantai kita, wal ardi, di bumi, wa illam takun masjidan, sekalipun itu bukan dalam masjid, lakin bisyurutin salasatin, akan tetapi dengan 3 persyaratan. Nih ada 3 syarat. Alla yata'ammadal masyu alaihi, kita nggak sengaja nginjek di situ, jangan disengajain. Tuh ada tai burung kita injek-injek, jangan, tuh namanya sengaja. Ini kita jalan nggak sengaja nginjek karena terlalu banyaknya tai burung kita injek, kering sama kering kagak apa dimaafin. Wa alla yakuna hunaka rutubah, dan syaratnya lagi di situ tidak ada yang basah, min ahadil janibain, dari 2 sisinya. Tuh jadi enggak basah, kaki kita kering, kotoran yang kita injek juga kering. Itu karena terlalu banyaknya kotoran susah menghindar, itu masih dimaaf. Tetapi selama ya najisnya itu, kotorannya itu kering dari 2 sisi, maksudnya apa? Kaki kita yang nginjak kering, sementara najisnya juga kering, itu masih dimaaf. Naam, akan tetapi ya illam yajid ma'ahu, ya illam yajid, kalau seandainya ia tidak menemukan mu'dilan anhu, sesuatu yang bisa mengalihkan, wala tariqan ghairahu, dan tidak ada jalan lainnya, kal mimsati, seperti memang itu adalah tempat jalan, fi matharatil masjid, di dalam tempat suci masjid, ufiya anhu, dimaafin, ma'ar rutubati, enggak ada lagi nih basah juga, enggak ada lagi memang jalan mesti ke situ, ya itu bisa dimaafin lil masyaqqati, karena ada masyaqqah. Itu dianggapnya masyaqqat, ya susah dah tuh, ya karena memang susah jadi dimaafkan. Wasartu salis, nah syarat yang ketiga, ayyasukal ihtiraz anhu, susah untuk dijaga, menghindar daripada najis tersebut susah, menjaganya, memeliharanya ya susah. Wa ilam ya umal mahal, sekalipun tidak umum tempatnya, ya pa umumul mahali, maka umum tempat mana laisa bisyartin, tidak merupakan syarat. Wal muradu bihi inda man syaratahu, dan yang dimaksud ketika orang-orang yang disyaratkannya masyaqqatal ihtiraz, yang susah untuk dijaganya. Seperti kita yakin di kaki lalat ada najis enggak? Pak, di kaki lalat ada najis enggak? Ada. Yakin enggak? Yakin, karena dia ya hinggapnya di tempat-tempat yang kotor. Kemudian kita lagi sholat, lalatnya nempel ke baju kita, ke badan kita. Itu kaki lalat najis enggak? Najis. Cuma kita susah menghindar. Berarti itu termasuk najis yang ma'fu, diapain? Dimaaf. Tuh begitu. Ya, jadi nggak perlu. Ya kalau seandainya nggak dimaaf, ya benar-benar kita sholat, lagi sholat tinggal 1 rakaat, lalat nempel, ada najis lalat, ya batal sholat kita. Iya kagak rapi-rapi itu sholat. Nah seperti itu. Ya, jadi kalau kotoran-kotoran yang memang susah untuk dihindari, seperti dibawa melalat, itu nggak apa-apa. Kita yakin banget tuh lalat abis di kotoran dinempel, di kotoran dihinggap, diterbang, dia nempel di baju kita lagi sholat. Ada najisnya nggak tuh di kaki lalat? Ada.
itu tetap sah salat kita, karena itu termasuk najisnya apa? Ma'fu, dimaaf. Ya, itu najis namanya diapain? Dimaaf. Karena sulit untuk kita ya menghindar dari ya lalat tersebut. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya umumul mahalli, umumnya tempat allazi ta'allaqa qalbuhu, yang tergantung hatinya bis sholati fihi, dengan salat ya padanya. Bi an qasada makanan, bahwa dia punya maksud tempat minal masjidi, daripada masjid, li sholliya fihi, untuk dia salat padanya. Walam ya'lam, dan dia tidak tahu anna fihi zarqatu yurin, itu di situ ada kotoran burung. Kita nggak tahu tuh kita sholat. Kalau sholat di Masjidil Haram kan nggak pakai karpet di bagian luar, ya begitu aja udah. Ya, cuma memang tiap hari dielap, dipel, disiram, dibersihin. Pagi-pagi dibersihin, entar sore dibersihin lagi. Coba dah lihat tuh, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, walaupun segitu luasnya, tiap hari dibersihkan Bapak Saudara. Jangan dibilang kagak, ya dibersihkan terus. Ya, tapi ya itu kadang-kadang kotoran ada aja. Ya seandainya ada tai burung, ada apa, kita sekarang ya nggak bisa menghindar dari situ. Nah itu termasuk yang ma'fu, yang termasuk dimaaf. Ya fayajidu istiqrarahu, maka dia menemukan tuh ya ketetapannya dalamnya. Ya kemudian wahada hawalaihi, dan dia melihat batasan yang ada di sekitarnya zalika itu. Fa innahu la yukallifu nahra ghairi zalik, maka dia tidak dibebankan untuk menghindar dari itu. Ya pada tempat tersebut. Jadi dia tidak dibebankan untuk menghindar dari tempat tersebut. Kenapa? Karena memang tempat tersebut udah umumul balwa, udah rata dah. Ya, yang namanya ada kotoran, sulit untuk menghindar dari kotoran tersebut. Nah itu selama kering sama kering masih dimaafkan, seperti itu. Intaha, nanti baru qauluhu anin najis. Ya nanti baru itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.